Selamat pagi keluarga besar Sakula 5, apa kabarmu pagi hari ini? Saya mengundang kita bangkit berdiri pada pagi hari ini di rekaman virtual Sunday Service pada pagi hari ini. Saya mau kita terus mengizinkan Roh Kudus melatih kita, menuntun kita untuk menyembah Sang Raja di dalam roh, di dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Come on, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu. Doa dalam roh saat ini. Lema rokata shekanda malaka maralaka. Come on, doa dengan kuat saat ini, doa dengan agresif. Leta prasta malakanda malaka maralaka. Angkat kedua tanganmu, doa dengan meluap-luap, doa dengan agresif. Engkau bisa mengepalkan tanganmu, engkau bisa menggoyangkan tubuhmu. Saat ini doa. Engkau yang ada di rumah saat ini, aku mau katakan doa. Latih dirimu, naikkan intensitas rohmu, naikkan dinamika ilahi yang ada di dalam batinmu. Rekata syaka prakata so, rota prastekra maraka. Yes God, le prastama makora, ora sikre paraka maraka, riseka maraka maraka. Roh Kudus tolong setiap kami, tolong setiap kami, tolong setiap kami saat ini. Rekam damalan kota sekrai, roh raseka maka, roh rasyate, roh seka mako, roh taseka, riye, roh taseka malakora. Angkat kedua tanganmu dan sorakan Hosana. Yes God, yes God, Hosana. Lift up your voice, Hosana, Hosana in the Jesus, you lift me higher, higher, He lifts it higher. Angkat kedua tanganmu dan tinggikan Sang Raja. Higher, higher, He lifts it higher. Jesus.
engkau yang melihat tayangan virtual Sunday service ini, berikan sorak-sorai. Haleluya. Berikan sorak-sorai terus bagi Sang Raja. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Haleluya. Haleluya. Rose krapa sokro koto se krapa koka kaka. Rekata sokro kopa se krama la kanca maka. Ro rase krakata sokrai. Ru se krapa kramaka. Re ya sokrama malaga. Ru to sate mele kamalaga. Terus doa sampai ada kobaran. Terus doa sampai ada kobaran api Roh Kudus di dalam batinmu. Rekanda malakong kramde marere. Rekanda malakong krakande marera. Re rashandera lamo. Let our King believe. Let our King believe. Tidak, let our King, let our King believe. Tidak, sekali lagi katakan, let our King believe. Tidak. Pagi hari ini aku deklarasikan, biar Engkaulah yang bertahta di dalam hidup setiap kami. Engkaulah yang ada di dalam posisi yang tertinggi dalam hidup setiap kami. Bukan pikiran kami, bukan seluruh pengambilan keputusan dalam diri kami. Kami hanyalah eksekutor. Aku deklarasikan, Tuhanlah yang menjadi inisiator. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kami hanyalah eksekutor. Engkaulah inisiator. Oh, haleluya. Bapa, Engkau adalah inisiator dari segala sesuatunya, dan Kau membangkitkan setiap kami menjadi para eksekutor di atas muka bumi ini.
terjadilah atasmu, terjadilah atasmu. Ekam damalata syaka marala maralaka, rekata sokropo krokapa sakra malaka. Angkat kedua tangan. Worthy the Lamb, the throne, crown you now with many crowns, you reign victorious. Sama seperti Kristus menjadi eksekutor dari apa yang menjadi kerinduan hati Bapa. Pagi hari ini kami mau katakan, kami mau menjadi eksekutor dari apa yang Bapa inginkan. Kami gak mau menjadi inisiator dari diri kami sendiri. Kami gak mau mencetuskan apa yang menjadi rancangan kami sendiri, Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau berkata, kami mau menjadi eksekutor. Irikamda malaruru, the darling of heaven, crucified. Worthy, worthy is worthy is the Lamb. Come on. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. God, you reign with many crowns. You reign victorious. Of heaven, darling of heaven, crucified. Yes, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Seated
yang meriah. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Rika paralama. Ya. Haleluya. Aku berdoa biar realita Tuhan akan terus semakin mencengkeram hidupmu. Biar apa yang Tuhan rancangkan, biar apa yang menjadi isi hati Bapa, apa yang ada dalam pikiran Kristus, itulah yang Tuhan berikan dalam hidup. Milik ramda mala urala kamde milik iji saklam da mala kamda mala. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Come on, terus doa, terus angkat kedua tangan, naikkan penyembahan. Oh rasya kaya masuk bro kapas sekramda malakanca malakshikana labagata karala sandaka terjadilah atas setiap engkau, terjadilah atas setiap engkau. Terima porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu pada pagi hari ini. Biar apapun yang menjadi rancangan Tuhan, apapun yang menjadi jalan-jalan Tuhan, itulah yang Tuhan semakin manifestasikan. Semakin Tuhan terus lepaskan firman-Nya dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang ada di rumah sama-sama katakan, terjadilah, dalam hidupku, dalam kehidupanku sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Allah yang mulia. Amin, 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 amin. Yang berada di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah datang kepadanya, sujud di hadapan oh, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkaulah yang disembah. Angkat kedua tanganmu dan katakan, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya.
setia selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Terjadilah atasmu, terjadilah atasmu, terjadilah atasmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara. Terima porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom Sakura 5, apa kabar? Hari-hari ini kita terus mendengar banyak berita tentang COVID. Saya berdoa kita semua tidak terdistract dengan apapun. Walaupun banyak berita yang kita dengar, tetapi saya berdoa kita sebagai orang-orang percaya, kita tetap memiliki keyakinan teguh, tetap memiliki mindset yang benar, bahwa Tuhan kita, Allah kita jauh lebih berkuasa dari fakta yang ada. Pagi ini mari kita siapkan hati kita minta Tuhan memberikan kita roh hikmat dan wahyu yang untuk mengenal Dia dengan benar. Sehingga pagi ini Tuhan, umat-Mu Sakura 5, kami sungguh-sungguh menerima porsi kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kerjakan di hari-hari ke depan. Di hari yang jahat dan masa yang sukar, kami percaya, kami sebagai orang percaya, kami sebagai umat Tuhan, umat kesayangan-Mu, Engkau akan memberikan satu perbedaan yang jelas. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami dibedakan sebagai orang benar, sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau pastikan ada hati yang terbaik, tanah hati yang terbaik, yang mau diajar, yang mau berubah, mau dibentuk, ada pada kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya saudara, musuh memakai fakta, data yang ada untuk membuat setiap kita orang percaya ini mengalami distraction. Ya, hari-hari ini kita mendengar begitu banyak berita saudara. Tetapi saya ingin kita pagi ini saudara, kita tahu kebenaran. Kita tidak mau terdistract. Katakan, saya tidak mau terdistract. Ya, untuk tidak mengalami distraction ini saudara, yang perlu kita jaga adalah mindset kita. Ketika kita memiliki mindset yang benar, pola pikir yang benar, itu akan membawa setiap kita memiliki dasar keyakinan yang benar. Apa yang perlu kita bangun hari-hari ini saudara? Mindset apa yang perlu kita bangun di hari-hari ini? Pertama saudara, dan ini yang paling penting, bahwa Tuhan kita ini adalah Allah yang masih berdaulat dan berkuasa atas seluruh ciptaannya. Kita buka di Wahyu 1 ayat yang 17 sampai 18. Saya bacakan, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya, amin. Ya, pastikan saudara, kita terus memperkatakan dan terus kita imajinasikan bahwa Tuhan kita ini adalah Allah yang awal dan yang akhir dan yang hidup.
Dia telah mati tapi dia hidup, dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus kita memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yang artinya kalau seseorang dipanggil meninggalkan dunia ini, itu harus minta izin sama Tuhan Yesus dulu. Malaikat maut harus minta izin sama Tuhan dulu untuk mengambil kunci itu, saudara. Dan kita sebagai orang percaya, kita yakin, kita percaya bahwa hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang waktumu sudah selesai, pekerjaanmu sudah selesai, rumahmu sudah selesai di sorga, yuk kita kembali ke rumah Bapa di sorga itu. Kita akan pulang bersama dengan Bapa kita, saudara. Jadi kita tidak lagi mengalami sesuatu yang mengerikan, kematian yang mengerikan, karena kita kembali, kita hanya pindah alamat, kita kembali ke rumah abadi. Dan itu pun kalau memang sudah selesai tugas kita, kalau Tuhan izinkan. Jadi jangan pernah kita mau diintimidasi dan jangan pernah mau ditakut-takuti oleh si musuh, saudara. Karena kalau tugas kita belum selesai, engkau bisa perkatakan setiap hari. Ketika engkau mengalami kelemahan, mungkin tubuhmu mengalami kelemahan, engkau bisa berkata dengan penuh keyakinan, aku percaya bahwa Tuhan Yesusku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dan aku percaya kalau tugas aku belum selesai, aku tidak akan mengalami kematian. Tidak, tetapi aku akan kembali ke rumah Bapa ketika tugasku selesai. Itu yang kita perkataan, itu yang kita katakan dengan penuh keyakinan. Sehingga saudara tidak perlu takut menghadapi apapun. Ketika musuh memakai isu COVID ini untuk menakut-nakuti bahkan seluruh umat manusia di dunia ini, saya ingin kita sebagai orang percaya, kita memberikan suatu reaksi yang berbeda. Karena kita tahu hidup kita ini ada di tangan siapa, saudara. Dan dia tetap Allah yang masih berdaulat atas segala sesuatunya. Dia yang awal dan yang akhir. Yang artinya, saudara, segala sesuatu dari permulaan penciptaan sampai kepada akhirnya, Tuhan itu yang memegang kendali semuanya. Jadi COVID ini tetap di bawah kendali Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kalau COVID ini di bawah kendali Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan terjadi pandemi sampai sebesar ini? Pertanyaan seperti ini sudah bertahun-tahun yang lalu, bahkan beribu tahun yang lalu juga diajukan oleh banyak manusia yang mengalami penderitaan, yang mengalami kehidupannya, mengalami kejadian tidak mengenakan. Karena tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu yang di bumi ini nggak ada yang baru. Semua pernah terjadi. Sebelum pandemi COVID, dulu pun pernah terjadi pandemi yang lain yang menyebabkan kematian umat manusia yang banyak. Dan sekarang mungkin judulnya adalah COVID, saudara. Jadi segala sesuatu tuh tidak ada yang baru. Dan begitu banyak juga manusia yang bertanya, kenapa kalau memang Tuhan yang berdaulat dan yang katanya Tuhan itu baik, mengizinkan semua ini terjadi. Saudara, ketika kita memiliki mindset bahwa hidup ini adalah milik kita, kita memiliki keyakinan, memiliki pengertian bahwa hidup ini adalah milikku dan aku mempunyai rencana ini, rencana itu, segalanya yang terjadi kita yang ngatur, kita ingin rencana kita yang terjadi. Pada saat kita memiliki pemikiran seperti itu, saudara, dan kalau terjadi hal-hal yang di mata kita tidak menyenangkan, hal-hal yang negatif, kita akan memiliki pertanyaan seperti itu kepada Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, mengapa mengizinkan hal itu terjadi? Apakah Tuhan ada? Bahkan orang-orang ateis berpikir seperti itu, saudara. Apakah
Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, kok Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Semua itu, saudara, saya bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dimengerti, bahkan sulit untuk dimengerti oleh orang-orang kebanyakan di dunia ini, mereka mengalami hal ini karena mereka selalu menganggap bahwa hidup ini adalah milik mereka. Ini hidupku, aku punya rencana A, aku punya rencana B, dan aku mau rencanaku yang jadi. Pada saat itu, saudara, ketika tidak terjadi rencana itu, tidak terjadi seperti kita mau, kita menjadi orang yang bisa komplain kepada Tuhan. Mengapa Tuhan hal ini bisa terjadi? Dan saya mendapati, saudara, jawaban apapun tidak akan pernah memuaskan kita sampai kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita ini sebetulnya adalah milik Tuhan. Hidup kita ini berasal dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia, untuk Dia. Pada saat kita memiliki mindset ini, saudara, bahwa hidup kita ini sebetulnya bukan soal kita. Dan pada saat kita mau, saudara, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidup aku serahkan kepadamu. Kita mau mematikan kehidupan kita, keakuan kita, keinginan kita, kedagingan kemanusiaan kita, saudara. Dan kita mau membiarkan Tuhan sendiri untuk mengisi kehidupan kita, untuk take over seluruh kehidupan kita. Saya percaya, saudara, kita tidak akan lagi mengajukan pertanyaan seperti itu. Mengapa ya Tuhan hal ini bisa terjadi? Mengapa ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan? Tidak. Tetapi kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku melakukan apa? Karena fokus kita berubah, saudara. Mindset kita berubah, paradigma kita berubah. Karena kita akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kita tahu bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Kehidupan ini adalah milik Tuhan. Bahwa Tuhan ini berdaulat atas segala sesuatunya. Dan kita juga bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupanku. Di saat itu, sungguh saudara, saya percaya di saat itulah kita akan mengalami yang namanya kehidupan ilahi. Kehidupan yang baru, di mana hanya Tuhan saja yang kita izinkan untuk mengisi kehidupan kita, untuk mengatur kehidupan kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudara, pada saat kita benar-benar memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, engkau akan mengalami, saudara, hal-hal yang tadinya rasanya gak mungkin, mustahil, bahkan hal-hal yang supranatural akan mulai terjadi dalam kehidupan saudara. Karena ada kehidupan ilahi itu. Kalau kehidupan ilahi itu yang menguasai kehidupanmu, saudara, sungguh engkau akan mengalami hal-hal yang ilahi juga terjadi dalam kehidupanmu. Hal-hal yang supranatural itu juga terjadi dalam kehidupanmu. Oh, pagi ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kehidupan ilahi itu sungguh-sungguh terjadi. Sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di Sakura 5. Bahkan bagi setiap orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini, kami sungguh-sungguh mengalami kehidupan ilahi, kehidupan yang digerakkan oleh Roh-Mu sendiri. Tidak ada lagi sungguh pergumulan, kami percaya. Tidak ada lagi sesuatu yang sulit, yang membuat kami sulit untuk melangkah. Oh, tidak ada lagi, bahkan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang meragukan Tuhan. Tidak ada lagi, karena pada saat kami mengalami kehidupan ilahi, kami membiarkan Roh-Mu sendiri yang bekerja kuat dalam kehidupan kami. Oh, sungguh kehidupan kami sungguh-sungguh akan berbeda. Kehidupan kami akan mengalirkan keilahian-Mu. Oh, sungguh ada penyertaan Tuhan yang ajaib, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada intervensi Tuhan yang luar biasa yang menyertai kehidupan kami, sehingga apapun yang akan terjadi ke depan, tantangan yang harus kami hadapi, sungguh kami tidak akan mengalami kegentaran apapun, karena kami percaya ada Tuhan bersama kami. Oh, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus.
Roh yang kuat, roh yang kuat, roh yang kuat terjadi atas setiap umatmu di Sakura 5. Karena kami mengalami Tuhan. Oh, karena kami mengalami Tuhan, karena kami mengalami Tuhan. Ada pengenalan akan Tuhan yang benar, yang sehat, yang seimbang itu pada setiap kami. Ada mindset yang berubah, ada mindset yang dikuasai dengan Allah sendiri dalam kehidupan setiap umatmu di Sakura 5. Oh, terjadi di atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengusir setiap roh ketakutan, aku mengusir setiap roh keraguan, aku mengusir setiap roh yang menentang pengenalan akan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rontok setiap kubu-kubu itu Tuhan yang menentang pengenalan akan Allah. Rontok setiap distraction itu di dalam nama Yesus, tersingkir di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, sungguh pagi ini Tuhan, mindset kami jernih, mindset kami bersih, mindset kami selaras dengan sorga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you God, thank you God. Ya, saudara, saya yakin hari-hari ini Tuhan ingin kita Sakura 5 dan bahkan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita sungguh-sungguh membangun mindset yang benar, pola pikir yang benar tentang siapa Tuhan kita, tentang siapa diri kita di dalam Tuhan. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu yang mengendalikan segala sesuatu, dan kita ini adalah anaknya, kenapa kita harus takut lagi saudara? Karena kita tahu dia Bapa yang berdaulat, dan kita sebagai anak, kita ada anak yang taat. Dia yang akan mengatur, dia akan yang melindungi, dia akan yang memproteksi kita dengan sempurna. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa pikiran kita ini saudara, itu diubahkan, digerakkan, dipengaruhi oleh dua hal. Ini penelitian yang dilakukan oleh orang-orang dunia saudara, bahwa pikiran kita ini digerakkan oleh dua hal, yaitu lewat perkataan ya, dan lewat gambar. Ini bicara imajinasi. Jadi hari-hari ini saudara, teruslah berkata-kata, perkatakanlah firman Tuhan, dan terus imajinasikan saudara, apa yang menjadi firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepadamu, janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepadamu. Terus perkatakan, terus imajinasikan. Itulah yang menjadi bagian dan porsi kita saudara. Kalau iblis berusaha memberikan suatu ketakutan, panah-panah api ke dalam pikiran kita, tapi kita tahu ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, ini nggak selaras dengan firman Tuhan, segera ganti saudara. Lewat perkataan kita, kita katakan firman Tuhan, kita usir iblis, kami tolak di dalam nama Yesus setiap tipu muslihat iblis, dan terus katakan, oh aku percaya rancangan Tuhan ada rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan ada rancangan yang memberikan aku masa depan yang penuh dengan harapan. Terus perkatakan dan terus imajinasikan saudara. Digambarkan, imajinasikan. Itulah yang saudara lakukan. Sehingga fakta apapun yang terjadi di depan kita itu bisa kita ubah saudara. Kita singkirkan. Karena kita tahu ini bukan bagian kita. Ini bukan yang menjadi bagian kita. Tuhan tidak menjanjikan ini. Tuhan tidak berkata seperti ini. Karena hanya firman Tuhan yang harus terjadi. Hanya firman Tuhan yang harus tergenapi. Hanya firman Tuhan ya dan amin. Jadi terus saudara membangun manusia saudara, terus bangun lewat perkataan, lewat imajinasi saudara, untuk mengusir setiap tipu muslihat iblis yang sedang iblis lancarkan di hari-hari ini saudara. Dan saya percaya saudara, ketika kita telah memberi diri kita memberikan kehidupan kita, Tuhan, sungguh-sungguh hanya Engkau dan rencanamu saja yang terjadi dalam kehidupanku. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Kita buka di Yesaya 50 ayat yang keempat. Berkata seperti ini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Haleluya. Saya akan membacakan versi NIV kepada saudara. Ini dahsyat saudara. The sovereign Lord has given me a well-instructed tongue. Ya saudara, Tuhan yang berdaulat itu sudah memberikan kepada saya lidah yang sudah diajar, diinstruksikan dengan baik. Ini bagianmu saudara. Tuhan itu sudah kasih kita lidah yang sudah diinstruksikan dengan baik olehnya. Untuk tahu perkataan yang dapat menopang, yang dapat menguatkan, yang dapat membangkitkan mereka yang takut, yang cemas, yang lelah. Dahsyat saudara, itu engkau. Dia membangunkan saya setiap pagi, membangunkan telinga saya untuk mendengarkan seperti orang yang diinstruksikan. Jadi imajinasikan saudara, bahwa Tuhan kita ini sudah memberikan kita lidah yang sudah Dia instruksikan dengan baik. Dan Dia juga sudah memberikan kepada kita. Dia membangunkan telinga kita saudara, untuk kita ini bisa mendengar instruksinya dengan baik saudara. Tujuannya apa? Untuk kita ini bisa membangkitkan, bisa menopang orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang letih lesu, bahkan orang-orang yang takut, yang cemas saat ini. Inilah posisimu saudara, gereja Tuhan. Di saat kita ini sudah memiliki dasar keyakinan yang benar bahwa aku ini bukan lagi aku yang hidup, tapi hidup aku ini adalah milik Tuhan. Sepenuhnya milik Tuhan. Ini bukan soal aku. Kehidupan ini bukan soal aku, tetapi ini adalah tentang Tuhan yang ingin memakai kehidupan aku. Kita mati saudara dari setiap keakuan kita, mati dari setiap ambisi kita, dan kita benar-benar memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia. Dan inilah yang akan terjadi di Yesaya 54, bahwa Dia ini kan Tuhan akan memberikan kita, Dia telah memberikan kepada kita lidah seorang murid, lidah yang sudah diinstruksikan dengan baik untuk kita bisa berkata-kata, untuk kita bisa memperkatakan firman-Nya, sehingga kita bisa membangkitkan orang-orang yang lemah, membangkitkan orang-orang yang sudah tidak berdaya, orang-orang yang takut menjadi kembali kuat, mereka yang tadinya hampir mati kembali hidup. Itu kita saudara. Dan Dia memberikan kita telinga untuk bisa mendengar Dia dengan baik saudara, memberikan kepada kita telinga yang sudah diinstruksikan dengan baik, kita bisa dengar-dengaran. Dahsyat saudara. Dan Ibrani 4 ayat 12 berkata seperti ini saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dahsyat. Saya akan bacakan versi Amplified. Firman Tuhan yang kita ucapkan itu hidup dan penuh kuasa saudara. Aktif, bekerja, memberikan energi dan efektif, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, bisa menembus jiwa dan roh kita saudara, sendi dan sumsum, mengungkapkan, menyaring, menganalisis, menilai pikiran dan tujuan hati kita. Sangat dahsyat. Dan firman Tuhan yang hidup dan kuat dan tajam itu Dia berikan di dalam mulut kita saudara. Dia memberikan kita a well instructed tongue. Dan pada saat firman yang hidup, yang penuh kuasa
ada dalam hidup kita dan kita katakan saudara, oh sungguh firman itu akan membangkitkan yang mati akan menjadi hidup kembali. Karena firman itu hidup saudara, penuh kuasa, dahsyat. Sehingga setiap apapun yang dihadapi saudara, orang-orang di luar sana, mereka menghadapi ketakutan, kegentaran apapun, tetapi pada saat firman Allah itu kita ucapkan, firman Allah yang sudah Tuhan instruksikan di dalam mulut kita, firman itu sungguh akan bekerja saudara. Dia akan bekerja dan akan melakukannya dan berhasil pada apa yang disuruhkan kepadanya. Dahsyat. Dan Tuhan mempercayakan firman-Nya itu bagi kita, bagi muridnya, bagi orang yang benar-benar memberi dirinya untuk mau diajar, mau berubah, mau dibentuk. Aku berdoa pagi ini sungguh Tuhan, Kau menemukan kami, umat-Mu Tuhan di Sakura 5 adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki lidah dan memiliki hati seorang murid. Kami sungguh-sungguh mau diajar, mau dibentuk, mau berubah. Oh sungguh-sungguh kami memberi diri kami sepenuhnya Tuhan untuk Engkau ubah, untuk Kau pakai Tuhan. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi aku. Oh sungguh keakuan kami mati, keakuan kami mati, keakuan kami mati. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami Tuhan kepadamu. Sebab kami tahu Tuhan, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan kami adalah berasal daripadamu. Dan kami kembalikan kepadamu. Terjadilah Tuhan, terjadilah Tuhan, terjadilah rencanamu, kehendak-Mu atas setiap kami. Thank you God, thank you God, thank you God. Haleluya. Saudara, kita ini orang-orang yang patut bersyukur kepada Tuhan. Kita umat pilihannya. Kita tuh dipilih dan ditebus dari jutaan manusia. Tuhan pilih kita dan Dia ingin pakai kita. Ini luar biasa saudara. Dan undangan ini saudara terbuka bagi setiap kita, orang-orang percaya. Cuma sayangnya tidak semua orang percaya mau memberi dirinya, membuka dirinya. Tidak semua orang percaya mau mati keakuannya. Tapi pagi ini aku katakan Sakura 5, engkau adalah orang-orang yang mau mematikan setiap keakuan. Kita adalah orang-orang yang memberi diri kita, yang benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita. Sakura 5 adalah gereja yang mati keakuannya. Sakura 5 adalah gereja yang sungguh-sungguh mati kedagingannya, mati kemanusiawinya. Sakura 5 sungguh-sungguh hidup dalam penyerahan diri, hidup dalam sangkal diri, sungguh hidup hanya bagi Tuhan atas kita. Oh sungguh aku berdoa Sakura 5 adalah gereja yang benar-benar memanifestasikan Tuhan. Gereja yang mati keakuannya, gereja yang mati terhadap ambisi pribadinya, gereja yang sungguh-sungguh hanya memberikan kehidupannya untuk Tuhan, untuk rencananya yang jadi. Haleluya. Oh saudara, aku berdoa pagi ini setiap kita mendengar apa yang disampaikan pagi ini. Firman Tuhan diberikan kepada setiap kita, kita benar-benar responi. Firman Tuhan sampaikan pada kita untuk kita responi, untuk kita lakukan dan kerjakan. Lebih lanjut saudara, ketika Mazmur 91 banyak sekali didengungkan saat-saat ini, Tuhan memberikan satu pengertian buat saya. Saya akan baca ayat yang pertama dalam versi Amplified. He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of Almighty, whose power no fool can withstand. Dia yang diam tinggal di tempat rahasia yang maha tinggi akan tetap stabil dan tidak tergoyahkan di bawah bayang-bayang yang maha kuasa yang kekuatannya tidak dapat ditahan oleh musuh. Ya, pertanyaannya saudara, where, di mana the secret place of the Most High? Mungkin banyak dari kita berpikir the secret place of the Most High itu adalah di suatu tempat di sorga. Ya, kita membayangkannya tuh suatu tempat di mana Tuhan ada di sorga dan kita ada di dalamnya. Di manakah sesungguhnya the secret place of the Most High itu saudara? Jawabannya adalah di dalam dirimu. Dan saya akan membawa saudara di Yohanes 14 ayat 23. Beberapa bulan yang lalu Tuhan berbicara begitu kuat
tentang Yohanes 14 ayat 23, dan hari-hari ini saya baru mengerti lebih jelas mengenai Yohanes 14 ayat 23 ini, saudara. Yesus menjawab, jika seseorang benar-benar mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, taat ajaran-Ku, dan Bapa-Ku akan mencintainya, dan kami akan datang kepadanya dan menjadikan rumah kami tempat tinggal khusus bersamanya. Ya, Jesus answered, if a person really love me, he will keep my word, obey my teaching, and my Father will love him, and we will come to him and make our home, abode, special dwelling with him. Dahsyat. Jadi, di manakah the secret place of the Most High itu, saudara? Itu sungguh-sungguh ada di dalammu. Ketika Tuhan membukakan ayat Yohanes 14 ayat 23 ini, Tuhan itu begitu rindu untuk tinggal di dalam kita. Tuhan memang ada di sorga, saudara, tapi dia jauh lebih rindu untuk tinggal di dalam kita, untuk sungguh-sungguh bersama dan bersatu dengan kita. Dan pada saat dia tinggal di dalam kita, yang artinya kita ada dalam dia, saudara. Di saat itulah, saudara, Mazmur 91 berkata bahwa orang yang tinggal di dalam naungan yang maha tinggi itu gak perlu takut. Dia akan stabil, tidak akan goyah, karena tidak akan ada kekuatan musuh yang dapat bertahan di bawah naungannya. There is no foe can withstand. Dahsyat, saudara. Dan itu engkau. Jadi ketika kita sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita, kuncinya adalah kita mengasihi dia, kita taat, obey his teaching, kita taat pada setiap perintah Tuhan, firman-Nya. Tuhan, Bapa kita dan Yesus akan datang sungguh-sungguh membuat rumahnya di dalam kehidupan kita. Dan saat kita ada, rumahnya ada dalam kita, kita artinya ada di dalam rumah Tuhan yang ada dalam kita itu, sungguh-sungguh kita akan aman, saudara. Jika Allah ada di dalam pihak kita, siapakah lawan kita? Berita tentang COVID-19 ini sungguh tidak akan menggentarkan kita lagi, saudara. Apapun boleh terjadi di luar sana, tetapi saat ada Tuhan di dalam kehidupan kita, kita berada di the secret place of the Most High itu sendiri, yaitu di dalam kehidupan kita, sehingga sungguh kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Ada Tuhan yang beserta kita, yang kekuatannya ini tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Dahsyat, engkau tidak dapat dikalahkan oleh apapun, saudara. Kalaupun ya mungkin di masa ini, misalnya saudara atau ada keluarga kita, siapapun orang-orang yang di sekitar kita yang kita kenal terpapar dengan virus ini, tetapi saudara, karena kita tahu bahwa ada Allah di pihak kita, ada Allah tinggal dalam kehidupan kita, kita gak perlu takut. Virus ini akan segera lewat. Engkau akan bangkit dengan kekuatan yang daripadanya, yang akan mengusir setiap kelemahan, sakit, penyakit apapun. Tuhan akan membangkitkan kita kembali, saudara, sehingga engkau tidak perlu takut menghadapi apapun. Saya percaya inilah masanya di mana kita akan mendengar begitu banyak kesaksian, begitu banyak mujizat lewat kehidupanmu, bahkan lewat orang-orang yang ada di sekitarmu, karena keberadaanmu yang terus menyampaikan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan yang kuat, yang penuh kuasa itu, sehingga mengubahkan situasi yang ada, membuat semua orang-orang yang lemah, orang-orang yang tadinya hampir mati kembali bangkit, kembali hidup, mengubahkan semua situasi yang gelap karena ada engkau sebagai terang, sehingga membuat kegelapan itu tersingkir, yang ada hanya terang. Dahsyat, itulah engkau, saudara, engkau sudah ditetapkan sebagai seorang murid Tuhan. Oh, sebagai orang yang sudah mati terhadap keakuan,
Engkau akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, sehingga setiap orang yang mendengarnya sungguh akan bangkit kembali. Mereka yang sudah letih lesu akan bangkit kembali. Mereka yang sudah lemah akan kuat kembali. Mereka yang sakit akan mengalami kesembuhan. Oh, mereka yang sungguh-sungguh tidak berdaya akan kembali menjadi orang yang kuat, bahkan lebih kuat. Lewat kehidupanmu kita akan mengubahkan banyak orang, saudara. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sungguh masa-masa ini, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan akan menyatakan kedaulatannya secara luar biasa lewat gerejanya. Dan saya berdoa kita semua ambil bagian. Orang-orang yang sudah mati terhadap keakuan, kita adalah orang-orang yang pikul salib sangkal diri. Kitalah orang-orang yang akan dibedakan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang taat kepada perintahnya. Kita adalah orang-orang yang membawa rumah Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga sungguh kehidupan kita akan benar-benar dibedakan. Walau 1000 rebah di kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, sungguh kita akan melihatnya, kita akan menontonnya sendiri. Oh, dahsyat. Sungguh janji dari Mazmur 91 adalah menjadi bagianmu dan bagian saya, saudara. Ketika kita benar-benar membangun, ada rumah Allah yang terbangun dalam kehidupan kita. Ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Sungguh tidak akan ada kekuatan musuh yang akan bertahan. Semua akan dikalahkan. Karena Tuhan Yesus kita sudah menang. Dia sudah menatas dosa, iblis dan maut. Dan dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Sungguh tidak akan ada yang menggentarkan kita. Tidak ada apapun yang membuat kita takut, cemas menghadapi hari yang jahat dan masa yang sukar. Karena kita sudah ditetapkan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, pagi ini sungguh umat-Mu dibebaskan. Tidak ada yang dikungkung dengan roh ketakutan, tapi setiap kami dibebaskan, dilepaskan. Sungguh mulut kami akan penuh dengan firman Tuhan. Mulut kami akan penuh dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus tercurah saat ini, pagi ini aku berdoa di dalam nama Tuhan. Roh-Mu tercurah Tuhan, Roh-Mu tercurah Tuhan, Roh-Mu tercurah Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan Kau bertaruh Tuhan pada setiap umat-Mu, pagi ini. Oh, kiralaba syakaralaba yasikoromotoshi, firman Tuhan yang kuat dan penuh kuasa dan tajam itu. Oh, karabatoku harama syakaralabasi likataka syaralaba yaralaboshe. Oh, terpenetrasi saat ini, masuk pada kehidupan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing pagi ini. Oh, rabata syakaralaba sokorolo buhu syakaralamatase likaramata syakaralamata kasekaralabayase. Oh, mindset kami diubahkan sungguh pagi ini Tuhan. Diubahkan setiap mindset yang salah tersingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Mindset yang keliru, yang tidak selaras dengan firman Tuhan tersingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh, rata sakaralaba syakaralalase kiramato syakaralabayase. Kami mau terus berkata-kata Tuhan. Kami mau terus mengimajinasikan firman-Mu. Setiap janji Tuhan. Oh, kami mau diubahkan Tuhan. Mindset kami diubahkan. Terus diubahkan. Selaras dengan Engkau. Selaras dengan Engkau. Sehingga apapun Tuhan yang kami hadapi, sungguh kami melihatnya dari sudut pandang-Mu. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang tetap berdaulat atas segala sesuatunya. Engkau adalah Alfa, Omega dan yang hidup. Dan Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-Mu. Kami adalah anak yang taat. Oh, kami adalah anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Oh, sungguh pagi ini Tuhan, kesadaran akan Engkau itu semakin kuat atas setiap kami, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Oh, rakata syakaralaba sikorolo bahasyarana namase. Dan kami sebagai anak, oh, kami adalah anak yang dikasih Engkau sendiri. Sikaralaba shokorobotokose likaralaba sekaralaba sekorolobo syaralabayase likarabato shekaralabashe likaralaba sokorolabataka syaralabayase. Oh, aku merasa pagi ini Tuhan sedang memeluk Engkau, saudara, memeluk setiap kita. Oh, Dia berkata Dia adalah Bapa yang baik. Oh, Dia sedang menunjukkan, oh, Dia sedang
memperlihatkan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia tetap under control of everything. Jadi tidak perlu takut, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas menghadapi masa depan. Oh, aku tetap Allah, 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 kata Tuhan. Oh, rataka syakaralabayase, dan aku mengasihimu, aku mengasihimu. Tetaplah kuat di dalam aku, tetaplah kuat di dalam aku, tetaplah kuat di dalam aku. Sikaralaba syakaralabo likatakaralaba sekaralamayase korolobo syakaralabayase. Oh, ramataka syakaralaba syikaralabayase likatakaralamayase. Oh, berdoa dengan kuat pagi ini saudara. Oh, berdoa dalam bahasa roh. Bangun manusia rohmu saudara. Kiralabataka sakaralaba syikaralabase rukataka syakaralaba babatu syakaralamayase. Oh, syakaralaba, tarik turun firman-Nya. Oh, Dia sedang menaruh firman-Nya di dalam mulutmu untuk engkau perkatakan. Oh, teruslah berkata-kata saudara, teruslah berkata-kata, teruslah berkata-kata. Shikaralama tuhu shikaralabataka shikaralabayase likataka syakaralama so yekatakaralaba sikorol botoku syakaralabayase. Setiap duka cita tersingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ratap tangis tersingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keraguan dan ketakutan tersingkir di dalam nama Yesus. Kiralaba syakaralaba sokorolobo syakaralabayase likaralamato syakaralabahase. Oh, tercurah sani roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kemenangan itu. Oh, tercurah atas setiap umatmu di Sakura 5 di dalam nama Tuhan Yesus. Sikaralaba syokorolobo syakaralabayase likataka syakaralabayase. Saudara, ketika saya sedang berdoa, Tuhan memberikan firman ini. Oh, rabainlah janji yang diberikan bagi kita saudara. Oh, sakaralaba syakaralaba toko sekaralabayase di Wahyu 3. Ini adalah firman yang Tuhan berikan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Inilah firman yang Tuhan berikan, janji yang Dia berikan kepada engkau saudara pagi ini. Terima saudara. Inilah firman dari yang Maha Kudus, yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Oh, dahsyat. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Oh, syakaralabayase ayat 10. Oh, karalabatu syakaralas, karena engkau menuruti firmanku, kata Tuhan, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Oh, syakaralabay, sikaralabayase. Oh, karena engkau menuruti firmanku. Oh, Sakura 5 menuruti firmanku. Oh, firman Tuhan. Oh, firman Tuhan berkata, Dia akan melindungi kita. Oh, Tuhan akan melindungi engkau Sakura 5 dari hari pencobaan. Oh, yang akan datang atas seluruh dunia ini, yang mencobai semua orang di bumi. Oh, Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan melindungi setiap kita. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan melindungi setiap kita. Oh, syakaralabatu kosek, pastikan saudara, kita ada orang yang mentaati firman-Nya. Kita terus tekun menantikan Dia. Oh, kita terus menantikan Dia. Tekun menantikan Dia. Oh, kita terus bertekun di dalam Dia, bertekun di dalam Dia. Oh, kita terus taat menuruti setiap perintah-Nya. Sungguh, oh, pengcoverannya, engkau ada dalam lindungannya. Engkau ada dalam lindungannya. Engkau ada dalam lindungannya. Tuhan akan terus memberi engkau sungguh firman-Nya untuk engkau melangkah di hari-hari ini. Engkau tidak perlu takut,
Engkau tidak akan perlu cemas. Oh, engkau tidak akan gentar menghadapi apapun. Tuhan akan memberikan firman-Nya, firman yang hidup dan penuh kuasa dan yang tajam itu. Oh, yang akan terus menopang, yang akan terus menuntun jalan kehidupan kita ke depan, sehingga kita tidak akan tersesat, kita tidak perlu takut apapun. Sungguh firman-Nya yang menjadi pelita itu akan menuntun setiap kita melangkah di hari ke depan. Oh, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat janji-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh-sungguh bersyukur kami punya Tuhan seperti-Mu. Kami mempunyai Bapa yang sangat baik dan mengasihi kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin, amin. Oh, syakaralaba sikaralaba. Oh, katakan syakaralaba tu syakaralaba sikaralaba she. Oh, karabatu syakaralaba, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh pagi ini saudara, saya merasakan Tuhan sedang memeluk setiap kita. Engkau tidak perlu takut apapun juga menghadapi hari-hari ini. Tantangan mungkin semakin berat ke depan, tetapi firman-Nya yang akan mensustain kita, yang akan menopang kita, sehingga kita tidak akan pernah tersesat, kita tidak akan pernah terjatuh, kita tidak akan pernah gentar, dan tidak perlu takut menghadapi apapun. Dia akan membawa kita pada kemenangan. Haleluya. Teruslah membangun manusia rohmu saudari hari-hari ini. Teruslah bertekun, teruslah membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya, sehingga kita akan semakin kuat di dalam Dia. Kita akan semakin mengetahui arahan-arahan, instruksi Roh Kudus untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan di masa-masa ke depan. Tuhan memberkati setiap kita, tetap semangat, dan Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian. Gimana firman Tuhan dan worship kali ini? Saat membangun bukan? Sama-sama kita pastikan kita hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran dan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang sudah kita hidupi sampai saat ini. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara tetap bisa memberikan persembahan, perpuluhan, dan power of synergy melalui transfer ke rekening berikut ini. Dan kedua, yang berulang tahun minggu ini adalah selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan selalu menyertai. Demikian pengumuman ini, terus hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita Allah. God bless you, Tuhan memberkati.